siapkan untuk memimpin berdoa. Terima kasih Mas Pandu, mudah-mudahan kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar. Sebelum ke kegiatan, Mbak Rahma, sekretaris siapa yang nggak berangkat hari ini? Alhamdulillah, Nihil. Nah, sebelum ke pembelajaran, ini biar kita tambah semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, kita semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita ice breakingnya adalah tetap semangat, biar semuanya semakin semangat untuk kegiatan pada pagi hari ini. Dalam hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi belajar tanpa bullying. Selanjutnya, pengertian bullying. Bullying berasal dari bahasa Inggris yang artinya bully, yang berarti menggertak atau mengganggu. Jadi ketika kalian menggertak dengan temanmu, mengganggu temanmu, itu masuk dalam bagian bullying. Selanjutnya, Mbak, ada 5 kategori bullying. Yang pertama adalah kontak fisik secara langsung. Contohnya, kalian memukul teman, mendorong teman, itu bagian dari bullying, namanya kontak fisik langsung. Yang selanjutnya, kontak verbal langsung. Contohnya adalah mengancam, awas kamu ya kalau tidak memberikan contekan, itu masuk dalam bullying. Kalau di situ ada perendahan, kamu apaan sih, itu masuk dalam bullying. Yang selanjutnya apa? Memberi panggilan, nama panggilan itu saya maunya itu untuk panggil si kecil, nggak boleh, atau si besar dan sebagainya, nggak boleh. Itu juga masuk dalam bagian bullying. Nah, yang selanjutnya itu adalah mempermalukan. Kamu mempermalukan teman kamu. Itu si A tuh nih kerjanya seperti ini, bla 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 bla. Itu suka ngambil, suka nyontek dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah perilaku non verbal langsung. Melihat dengan sinis. Contohnya, kamu berangkat sekolah karena dari rumah kamu punya permasalahan sendiri. Namanya orang kan kadang-kadang dari rumah punya permasalahan, ya atau tidak? Pagi hari itu adalah waktunya setan itu ada di mana-mana. 5 menit di pagi hari itu berarti sekali. Ketika kamu dari rumah, jalannya macet dan sebagainya, sudah ngebut banget sampai di sini kan. Nah, ketika itu sampai di sini ngelihat kamu dengan tatapan temanmu itu sinis, padahal kamu punya masalah sendiri, itu juga bagian dari bullying. Teman, bullying di sini adalah perilaku nonverbal yang langsung. Selanjutnya, perilaku nonverbal tidak langsung, mendiamkan. Kamu ditanya sama temanmu, tidak jawab. Kalau bahasa sekarang apa? Ngacangin. Ditanya kok cuma ngacangin. Itu juga bagian dari bullying. Terus mengucilkan, mengirim surat kaleng, kadang-kadang pura-pura mengirimkan surat dan sebagainya. Ya. Terus yang selanjutnya adalah pelecehan seksual, kadang dikategorikan perilaku agresif fisik dan verbal. Lanjut, Mbak. Mengapa atau apa penyebab bullying? Itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu biasanya internal itu yang dari dalam. Karena apa? Penyebabnya itu bisa jadi karena dia punya dendam, bisa jadi karena dia merasa terhina, merasa tertekan. Ini faktor yang internal, faktor dari dalam. Kalau faktor yang eksternal atau faktor dari luar itu apa? Contohnya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, permisif, dan overprotective itu biasanya juga akan mempengaruhi ke bullying. Yang selanjutnya ada lingkungan sekitar rumah. Kalian tidak sadar sering melihat ada anak berkelahi, terus bermusuhan, terus adu mulut dan sebagainya.
juga ngaruh. Yang selanjutnya adalah tayangan televisi. Tapi karena sekarang tayangan televisi itu kalah dengan HP, ya apa tidak? Nah, HP itu pengaruhnya sangat besar sekali terhadap bullying. Karena alam bawah sadar kamu itu bagaimanapun terbentuk. Oh iya, kalau seperti ini saya nonton seperti ini, nah itu lingkungan. Apalagi sekarang yang lagi tenar itu apa? Kasus apa? Yang kasus pajak itu David sama siapa? Kalau Sambo sudah agak berlalu, yang itu David anaknya pajak itu, yang pacarnya Agnes. Nah itu kan lagi booming sekali sekarang ya. Terus selanjutnya ada media cetak. Selanjutnya definisi lain tentang bullying dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Bullying adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Bullying sebagai penggunaan agresi dalam bentuk apapun yang bertujuan menyakiti atau menyudutkan orang lain secara fisik maupun mental. Bullying dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional, juga seksual. Ini hati-hati. Bullying adalah bentuk perilaku pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang atau kelompok yang lebih lemah dan seseorang atau sekelompok orang yang mempersiapkannya lebih. Selanjutnya peran dalam bullying. Bully itu adalah siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin. Nah, di sini peran bullying itu ada bermacam-macam, ada asistennya, ada fokernya, ada defendernya, dan ada outsidernya. Ya, selanjutnya dampak bullying. Ini yang penting banget untuk kalian. Dampaknya yang pertama adalah mengalami kesulitan membina hubungan interpersonal. Jadi karena dampak dari bullying, kalian untuk komunikasi, untuk beradaptasi dengan lingkungan itu susah. Jadi apa? Munculnya apa? Anak-anak menjadi introvert. Atau introvert tertutup, tidak mau terbuka ketika punya permasalahan. Selanjutnya, takut datang ke sekolah. Nah, kalau saya ke sekolah, nanti saya dibully sama si A, si B, dan si C. Yang selanjutnya, sulit berkonsentrasi. Kenapa sulit berkonsentrasi? Karena yang dia ingat apa? Lah, saya diperlakukan seperti itu. Akhirnya saat pembelajaran dia tidak konsentrasi, ya. Terus selanjutnya, ketinggalan pelajaran. Karena sering tidak berangkat, otomatis ketinggalan pelajaran. Dampak fisiknya itu biasanya apa? Sakit kepala, flu, dan sakit dada. Jadi kalau itu biasanya sering merasakan sakit kepala. Dampak psikologis, emosi negatif. Jadi dampak psikologisnya adalah apa? Emosinya itu bersifat negatif. Jadi positif apa? Ketika berpikir ke orang itu melihatnya sisi negatifnya, tidak melihat orang dari sisi positif. Terus yang selanjutnya itu dampak psikologis ekstrim, rasa cemas berlebihan, dan ini biasanya yang saking berlebihannya bisa sampai ke bunuh diri. Sudah cukup kan? Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kan ditunjukkan hasil karyanya anak-anak. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya, tunjukkan hasil karyanya. Ya, terima kasih. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa Barakah dari kelas 3. Saya ingin memberikan refleksi tentang pembelajaran kali ini. Saya senang sekali dengan pembelajaran kali ini karena saya dapat mengerti tentang bullying dan saya menambah pengalaman dari pembelajaran kali ini. Dan ini adalah hasil karya dari kelompok kami. Luar biasa, beri aplausnya teman-teman.